ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح لنا قلوبنا وألهمنا رشدنا واهدنا إلى صراطك المستقيم. Saudaratul Karamun, Bapak Ibu jamaah salat subuh, Tahir, dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah yang telah menganugerahkan kepada kita beraneka dan nikmat. Hingga kalau kita ingin menghitung nikmat Allah, niscaya kita nggak akan sanggup. Maka sesungguhnya kebanyakan manusia dengan nikmat-nikmat tersebut justru malah mendustakan daripada nikmatnya. Hingga dalam Quran surat Ar-Rahman Allah mengingatkan fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan mana lagikah yang akan kalian dustakan? Karena ketika Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyebutkan bahwa nikmat itu ada dua, yaitu nikmat yang hak dan ada nikmat yang nisbi, atau nikmat yang mutlak dan nikmat yang nisbi. Yang disebut dengan nikmat yang hak ataupun nikmat yang mutlak adalah diantaranya nikmat yang memang Allah berikan sebagai bagian dari kasih sayang Allah kepada kita, hamba-hambanya yang terpilih, yaitu apa? Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat taufik. Itu adalah diantara nikmatul hak. Dan ketika kita hari ini diberikan sehat, diberikan karunia ilmu, harta benda, pasangan, pekerjaan, keturunan, dan lain sebagainya, ini disebut nikmat yang nisbi. Kenapa? Karena kalau itu tidak digunakan di dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah, ataupun digunakan di jalan di mana Allah ridho akan terhadap apa yang datang, maka itu akan bisa menjadi nikmat yang menggelincirkan. Ada orang yang dikasih nikmat harta, tapi kalau dia tidak dikasih nikmat hidayah, maka hartanya itu akan digunakan di dalam rangka kebatilan, kemungkaran, kerusakan. Ada orang yang diamanahkan pangkat, jabatan, dan kekuasaan, tapi kalau tidak diberikan taufik dan hidayah oleh Allah, maka bukan tidak mungkin akan digunakan kepada hal-hal yang membuat Allah tidak ridho kepadanya. Maka begitu pun kalau hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sudah berada di bulan Syawal, tapi kita tidak meningkatkan daripada amal-amal ibadah kita, maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang lepas dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangankan kita, kalau saja seorang Ashabul Kahfi bersama dengan yang lainnya, ketika mereka akan masuk ke dalam gua itu, mereka mengajukan sebuah doa kepada Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ini yang menarik adalah ketika Ashabul Kahfi meminta rahmah kepada Allah, maka dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan 3 hal. Yang pertama adalah mereka minta dikaruniakan as-salamah. Jadi as-salamah ini keselamatan. Karena di zaman dari Ashabul Kahfi itu berada seorang raja yang zalim, namanya Raja Dikyanus, yang kalau bahasanya berbeda pendapat, maka saat itu akan tentunya mendapatkan hukuman yang berat, bahkan bisa dihilangkan nyawa. Maka ketika itu mereka cuma minta sama Allah itu dikaruniakan rahmah, apa? Keselamatan. Dia nggak bilang ya Allah hancurkan raja yang zalim itu, ya Allah tenggelamkan raja yang zalim itu, tapi yang dia minta selamatkan kami daripada kezaliman raja itu, dan Allah memberikan. Yang kedua adalah ni'mah. Jadi selain as-salamah, yang kedua adalah ni'mah. Dan ni'mah yang kemudian dimasukkan di sini termasuk diantaranya adalah Allah memberikan kepada mereka setelah masuk di dalam gua, mereka tertidur, tidak makan, tidak minum selama 309 tahun. Bahkan di antara keajaiban-keajaibannya adalah mereka bangun setelah 309 tahun itu seperti ibarat tidur kemarin sore. Bangun di pagi hari. Kalau kita tidur 1 kali 24 jam bahkan lebih, itu kondisi badan tentu akan berbeda. Begitupun pada saat tidur, matanya tertutup, ya,
artinya matanya yang harusnya tertutup, mohon maaf, maka Ashabul Kahfi itu terbuka. Dan ini adalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tubuhnya tidak hancur. Ini kan semua adalah nikmat yang Allah berikan. Dan yang ketiga tentunya adalah al-jannah. Mereka minta dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah itu pun Allah berikan kepada mereka. Tapi ada kata kunci yang menarik di situ, ketika selain mereka meminta ar-rahmah, mereka meminta rosyada. Rosyada ini kalau dimaknai misalkan petunjuk, mereka minta petunjuk kepada Allah. Tapi kalau dalam bahasa kami membahasakannya adalah keterbimbingan. Ada orang dikasih rahmah, tapi kalau tidak diberikan keterbimbingan, maka bukan tidak mungkin itu tadi terjadi ketergelinciran ataupun penyimpangan-penyimpangan yang membuat Allah murka kepada mereka. Maka kita berharap keberadaan kita ada di Masjid At-Tahir ini rahmah. Kita dikaruniakan punya saudara muslim yang baik, itu rahmah. Ketika kita bisa menggunakan dalam kebaikan-kebaikan, itu rahmah. Namun juga kita minta apa? Rosyada. Agar Allah itu terus memberikan keterbimbingan kepada kita. Karena kalau Allah tidak memberikan keterbimbingan, mudah kiranya kalau seseorang itu kemudian terselip daripada ganjalan di dalam hati. Kita sudah pernah sebutkan bahwa di antara virus yang menyebabkan rusaknya ukhuwah di tengah umat itu adalah ketika ada virus anam virus. Apa itu anam virus? A-nya adalah anania, aku sentris, keakuan. Saya yang paling benar, yang lain nggak benar. Nah, kalau sudah muncul di tengah jamaah, di tengah umat, di tengah komunitas, saya yang paling benar, saya yang paling suci, saya yang paling baik. Kalau bukan saya nggak, maka nggak akan yang bisa melakukan sebagaimana saya lakukan. Hati. Ini kalau yang model begini ini bisa terpapar daripada kejelekan yang dimiliki oleh iblis. Sebagaimana iblis ketika diperintahkan sujud kepada Adam, maka bahasa yang keluar itu ana khairum minhu. Aku lebih baik dari dia. Dan itulah yang menyebabkan iblis itu kemudian dilemparkan oleh Allah untuk berada di neraka selama. Dosanya nggak banyak, tapi satu fatal. Kan jangan sampai kita ngerasa dosa-dosa yang lain bagi kita banyak, termasuk yang ini meremehkan. Kalau kita meremehkan, muncul rasa bahwa kita lebih baik dari yang lain, lebih suci dan benar dari yang lain, lebih berjasa dan daripada yang lain. Maka hati-hati, ini namanya virus anani. Yang kedua adalah nasabiyah. Kita merasa keturunan dari orang-orang yang terhormat. Bahasanya, saya ini keturunan darah biru. Kalau bahkan ketika orang darah biru sekalipun kebeset luka, kira-kira keluar darahnya merah atau biru. Maka ini yang jangan sampai kita merasa bahwa saya keturunan fulan ya. Karena kita cukuplah keturunan bin Abdullah, keturunan dari seorang hamba Allah. Sederhana itu. Maka pernah di zaman Nabi Musa itu ada orang yang membangga-banggakan, saya keturunan sekian dari orang-orang sekian. Tapi kemudian yang satu, saya cuma keturunan dari seorang hamba Allah. Allah menyampaikan kepada Nabi Musa, sampaikan bahwa yang disebutkan kedua itulah yang akan bersama-sama berada di surganya Allah. Tapi yang ini semuanya berada di neraka. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita merasa ada keturunan kita yang memang Allah pilihkan sebagai kebaikan. Satu sisi kita tahadus bin ni'mah itu bagus, tapi jangan sampai saya ini kan keturunan ini, saya keturunan itu, dan merasa punya kedudukan lebih dari yang lain. Yang ketiga adalah apa yang disebut dengan virus asabiyah, fanatisme golongan, kelompok, ormas, ataupun parpol dan lain sebagainya. Kelompok saya yang paling benar, yang lain itu nggak ada yang benar. Nah, ini juga bahaya. Kalau sudah ada di tengah umat bahwa kelompok ataupun bagian, kumpulan, komunitas adalah yang paling baik di antara yang lain, ini yang akan menyebabkan perpecahan. Dan yang keempat adalah mazhabiyah. Mazhabiyah, ananiyah, nasabiyah, asabiyah, dan mazhabiyah. Jadi merasa mazhab kita paling benar. Padahal mazhab itu bahkan bukan hanya 4, lebih daripada 20-an bahkan. Tapi yang masyhur di kalangan kita 4. Dan kalaupun kita ada perbedaan, mereka ngobrol-ngobrol. Ustaz, kalau misalkan umroh itu apakah boleh pakai sendal Crocs gitu ya? Nah, kalau di kami pemahamannya adalah ketika kita sudah dalam pakaian ihram, maka ketika kita menggunakan sendal, maksudnya bagi para kaum laki-laki, terbuka di depan dan terbuka di belakang.
Tapi di sini kami dibolehkan karena di depannya itu ada lubang-lubang. Oh, saya bilang kalau memang di sini pemahamannya menggunakan mazhab yang lain dan itu dibolehkan. Jadi kita pun ketika berada di tanah suci kita akan dapat beragam perbedaan, tapi insya Allah kita sadar bahwa perbedaan di tengah umat Islam ini adalah rahmat, maka kita tidak akan terlalu mengedepankan perbedaan, tapi bagaimana kita justru mengedepankan persamaan dan bertoleransi terhadap perbedaan. Maka oleh karenanya, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup dari rangkaian kajian kita subuh pagi hari ini adalah kita menyempurnakan dari arkanul mahabbah, yaitu rukun cinta yang sudah dibahas di dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dan hari ini setelah kita membahas yang pertama, wajah dan qulub, yaitu hati yang tergetar, kasratul dzikr, banyak membaca pesan cinta dan surat cintanya Allah, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa ifadu ahdin, kemudian bisa menjaga daripada komitmen janjinya muahadah, dan kemudian yang keempat adalah at-tadhiyah, yaitu ketika dia punya semangat atau rela berkorban. Dan yang terakhir adalah yaitu apa yang kita sebut dengan orang yang cinta itu pasti punya yang namanya rindu ketika tidak bertemu. Maka kalau bahasa Dilan itu, kenal Dilan apa ya? Kelihatan generasinya agak beda. Tapi kalau kemudian ditanya Dailan itu siapa? Ya itulah pokoknya yang cerita-cerita anak-anak muda itu. Dia bilang jangan rindu karena itu rindu itu berat, maka biar aku. Tapi kalau kita bagi seorang muslim, justru rindu kepada Allah itu menjadi satu kekuatan. Ya. Kalau orang rindu dengan yang dicintai nggak ketemu itu kan rasanya kayak berabad lama. Karena orang kalau sudah cinta sehari aja rasanya seabad gitu kan, nggak ketemu. Tapi bagaimana kalau kita dengan Allah? Apakah kita punya kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka ini yang kalau kita dapat di akhir surat Al-Kahfi. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahad." Jadi kalau kita lihat di dalam ayat ini, maka siapa yang dia rindu dengan mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan selalu sibuk beramal soleh dan kemudian beribadah dengan tanpa mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maka kerinduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan menjadi energi di dalam kehidupan kita dalam melakukan amal-amal soleh. Makanya ketika kami Allah anugerahkan anak yang pertama, namanya kita namakan Syauqi. Kalau syauq ini dalam bahasa Arab mungkin Allah akan dimaksudkan itu adalah kerinduan rindu. Bahasanya rindu. Kenapa? Karena kalau kita rindu syauq, ada kerinduan di sana yang mudah-mudahan karena semata karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita rindu waktu masuk masa pandemi nggak bisa ke sini ataupun tidak dimudahkan ke sini. Tapi begitu kita diberikan kemudahan, pandemi melandai, alhamdulillah rindu itu terobat. Dan sekali lagi yang selalu kita sampaikan, ketika kita sampai di sini, maka hadirkan bahwa it feels like a home. Ini adalah rumah kita, hari ini tempat Bapak Ibu mencari nafkah, melakukan kehidupan, maka jadikan kerinduan kita ke kampung halaman menjadi energi kebaikan selama kita ada di tempat ini. Begitupun kalau kita rindu kepada kampung akhirat, maka hadirkan kebaikan-kebaikan di dalam hidup kita, sehingga insya Allah pada saat pulang nanti kita menjadi orang-orang yang Allah cintai, Allah ridai, dan Allah rahmati. Amin. Amin. Maka ada sebuah doa tentang doa cinta yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihissalam. Dan Nabi Daud ini pun mendawamkan doa ini. Dan Rasulullah menyampaikan kepada kita agar kemudian kita insya Allah bisa menjadi orang-orang yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah. Amin. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Boleh sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbu wal amalu alladhi yuballighuni ila hubbi.
ya Rabbal Alamin. Ya Allah, Ya Allah, ya Allah, anugerahkanlah anugerahkanlah kepada kami kepada kami cinta kepadamu cinta kepadamu dan engkau pun cinta kepada kami, dan kau cinta kepada dan mampukan kami dan mampukan kami mencintai mencintai siapapun yang kau cintai. siapapun yang kau cintai. Ya Allah, Ya Allah, pantaskan kami melakukan amal, melakukan amal, mengerjakan ibadah mengerjakan ibadah yang mendatangkan yang mendatangkan kepada cinta kepada kami. cinta kepada kami. Allah menautkan cinta-cinta kita karena Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah fillah. Mudah-mudahan cinta kita karena Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan insyaallah pada hari ini insyaallah siang nanti pada zuhur sudah mulai bertolak ke bandara. Pesawat keberangkatan sekitar pukul 5 sore sehingga mudah-mudahan perjalanan kami ke tanah air juga diberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan, diberikan kekuatan selama sehari. Insyaallah Allah mudahkan untuk bisa menemani perjalanan ibadah umrah. Oleh karenanya juga kita berharap Bapak Ibu juga diberikan kekuatan, kesehatan, keselamatan, keberkahan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa kita di pagi hari ini doa kerinduan, doa kecintaan. Ya Allah rahmatina Allah. Amin. Hadhihi niyyah wa ala kulli salihah syai'un. Al-Fatihah. Amin ya Allah mujibas sa'id. Allah bihaqqil Fatihah wa bi barakatil Fatihah wa bi mujizatil Fatihah. Ilahi anta maqsudi wa ridwaka maqlubi. Ahdini muhabbataka wa ma'rifataka ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bil qulubi wa dawaiha wa al abdan wa shifaiha wa nur al absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wahai Allah, jadikanlah pertemuan semua yang penuh rahmat yang Engkau cintai. Jadikanlah perpisahan kami perpisahan yang lepas dari segala dosa dan kekurangan kami. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Tawaffana minal muslimin wa bis-salihin. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا الله بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبدا أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافون ولا يرحمنا. إلهنا يا الله، إلهنا يا رحمن، إلهنا يا رحيم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا إلى حبك ya Allah. Anugerahkan kami kecintaan kepadamu dan Kau semakin cinta kepada kami. Pantaskan kami untuk bisa menjadi orang-orang yang mencintai orang-orang yang Kau cintai. Mencintai Nabi-Mu ya Rabbana, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat ridwanullah ajma'in, para salafun salihin. Semoga Engkau pantaskan kami hadir bersama mereka di dalam surga ya Allah. Pantaskan amal-amal kami ya Allah. Amal-amal yang mendatangkan cintamu kepada kami. Selepas Ramadan jangan biarkan ketaatan itu lepas ya Allah. Setelah Ramadan jangan biarkan meninggalkan kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan di Ramadan. Selepas Ramadan justru Engkau mampukan kami untuk meningkatkan amal saleh dan ibadah kami ya Allah. Jagalah daripada persatuan ini ya Allah. Jadilah kebaikan rahmat-Mu di dalam kumpulan kami ini ya Allah. Berkahi ya Allah keluarga besar jamaah Masjid At-Tahir yang ada di sini ya Allah. Persatukan hati-hati mereka ya Allah. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa tafaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik wa wasiqillahu barabitataha wa adimuddaha
واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخفى شر صدورها بفضل الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأبها بمعرفتك وأبها على شهادتك إنك نعم المولى ونعم النصير. Amin. Ya Allah, jadikan kebersamaan kami dengan orang-orang tua kami, dengan pasangan kami, dengan anak-anak kami, jadi kebersamaan di dunia hingga sampai di surga nanti. Amin. Jadikan kebersamaan kami bersama jamaah kami ini, ya Allah, bersama umat Islam, ya Allah, bersama umat Nabi, bersama hingga sampai di surga nanti, ya Allah. Walaupun kami sadar masih banyak kekurangan dan kealpaan, bukan Engkau Rabb yang Maha Mengampuni dan Taubat dan Mengampuni, ya Allah. اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا وصلاتنا وحاجاتنا وتوبتنا توبة نصوحا وكل أعمالنا يا رب العالمين واختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا dalam Engkau tidak mengabulkan doa dan harapan kami, maka kepada siapa lagi kami akan bermunajat, wahai Allah. Maka siapapun di antara kami yang sedang mendapatkan pesan cinta berupa sakit, ya Allah, maka sehatkan ia, ya Allah. Sembuhkan saudara kami, ya Allah. Pulihkan daripada keluarga kami, ya Allah. Siapapun di antara kami yang sedang mengalami kesempitan, maka lapangkan, ya Allah. Siapa yang sedang mengalami kesulitan, mudahkan segala urusannya, ya Allah. Yang sedang memiliki hajat-hajat kebaikan, kabulkan segala permintaan, ya Allah. Karena jikalau Engkau tidak menerima doa kami, maka kepada siapa lagi kami akan memintanya, wahai Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. Karena yang bisa kami sampaikan sebagai taqabbal Allahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim, ya karim, ja'alana Allahu minal a'idin wal fa'idin, maaf lahir batin, semoga Allah izinkan bertemu kembali. Dan Allah wa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami mengucapkan atas nama masyarakat muslim yang ada di ucapan banyak terima kasih, syukur jazilan demi kembilan Masjid Al-Tahir. Alhamdulillah kami semua cukup puas mengatakan. Hanya di sini juga saya ingin selalu mengingatkan bahwa apa yang disampaikan oleh Ustaz untuk senantiasa kita bergetar pada hati. Ketika Ustaz kemarin sholat subuh mengucapkan surat Az-Zumar, ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina wasiqal ladzina taqaw surat Az-Zumar. Kami kedua, kalau kita bisa pahami akan makna ayat itu betul-betul terdekat. Nanti doang paham, lain nggak paham. Oke, ajarin. Iya. Yang kedua juga Ustaz barusan tadi Ustaz baca surat Al-Imran ayat 136 yang selalu kita sebutkan, ketika ini adalah ayat yang sangat takut oleh syaitan. Faiza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum. Jadi apabila kita berbuat suatu kesalahan, kemudian kita segera memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, itu syaitan takut. Orang yang berbuat kesalahan langsung tobat. Alhamdulillah. Syukran. Itu saya tanya tuh. Udah tobat.